Pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, mari kita melihat pembahasan kita pada hari ini. Mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Yang pertama, Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena Abraham mengasihi Allah lebih daripada pemberian Allah. Terbukti di ayat yang kedua, firman Tuhan datang kepada Abraham. Allah mengatakan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Dan dikatakan di sana, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Ayat 3 dikatakan, keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Abraham mengasihi Allah lebih daripada apa yang diberikan Allah. Jadi kasih Abraham bukan pada pemberiannya, tapi kepada Allah si pemberi. Allah mengatakan kepada Abraham bahwa anak itu dikasih, terbukti anak yang engkau kasih yakni Ishak. Bukan Ismail yang dimaksudkan oleh Allah, tapi Ishak, anak perjanjian, anak yang dinanti-nantinya selama 25 tahun. Tentu kasihnya, kasih yang tercurah penuh kepada anaknya. Tetapi bukti Abraham mengasihi Allah, dia mau taat pada permintaan Allah. Ketika Abraham taat kepada permintaan Allah, itu dilakukannya dengan rela. Abraham membuktikan kasihnya kepada Allah dengan memberikan apa yang diberikan Allah dengan rela. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita berkata kita adalah orang yang mengasihi Allah, maka kita harus buktikan lewat ketaatan kita pada apa yang diminta Tuhan kepada kita, sekalipun jika Tuhan minta nyawa kita. Karena Alkitab mencatat bahwa kita dibeli Tuhan Yesus Kristus dengan lunas, dibayar harganya di kayu salib. Jadi hidup kita bukannya milik kita lagi seperti Paulus mengatakan, tetapi Kristus menjadi pemilik kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita percaya kepada Allah dan percaya kepada pemberian Allah, maka sebenarnya kita harus menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, ketaatan bukan saja melakukan apa yang diperintahkan Allah, tapi nilai ketaatan yang tertinggi adalah ketika Allah meminta kita melakukan sesuatu meskipun, ingat, meskipun bertentangan dengan hati, bertentangan dengan akal kita. Tapi disitulah Tuhan mengajar kita harus taat. Terbukti Abraham, saya percaya ketika Tuhan berbicara kepadanya, Abraham mau memberitahukan kepada Sarah, Abraham memberitahukan kepada Ishak, Abraham memberitahukan kepada bujangnya. Dan ini menjadi hal yang terberat kepada Sarah, karena Sarah menantikan waktu yang lama untuk mendapatkan keturunan. Tetapi mereka taat kepada Tuhan meskipun bertentangan dengan hatinya. Itulah nilai ketaatan yang tertinggi. Jadi kalau kita disuruh Tuhan sedang mengajar kita untuk taat meskipun, ingat, bertentangan dengan hati atau pikiran kita. Abraham lewat ketaatannya mendatangkan apa yang disediakan Allah kepadanya. Poin yang kedua, mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Abraham bukan saja mengasihi Allah lebih daripada pemberian Allah, tapi Abraham juga memiliki iman sejati yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran sepanjang masa. Terbukti di ayat yang kelima, dicatat di sana, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada kalimat yang dicatat di sana. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Inilah iman Abraham. Dia dengar jelas bahwa Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak.
mengorbankannya ke salah satu gunung yang diberitahukan Tuhan kepadanya di tanah Moria. Tetapi dia berkata kepada kedua bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Ini pernyataan iman Abraham. Kebenaran itu ada dasarnya. Dan untuk Tuhan memperhitungkan itu menjadi suatu kebenaran, tidaklah sembrono. Artinya Allah memperhitungkan iman Abraham menjadi suatu kebenaran memiliki dasarnya. Dan dasarnya adalah kepercayaan Abraham pada Allah, kepercayaan Abraham pada kemampuan Tuhan. Abraham tidak meragukan Allah sedikit pun, meski apa yang dibutuhkannya, yaitu korban, domba atau kambing, belum ada sampai detik-detik terakhir. Abraham mempersembahkan Ishak di salah satu gunung yang dikatakan Tuhan. Pemirsa mutiara hati yang diberkati Tuhan, Abraham memiliki iman yang sejati, yang menjadi perhitungan Tuhan sebagai kebenaran dan berlaku sepanjang sejarah. Inilah yang membuat Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi imannya bukan hanya sekedar di pengetahuan, tapi di hatinya dia mempercayai kemampuan Allah. Allah mungkin mengizinkan satu perkara yang mungkin tidak seberat seperti Abraham, tapi Tuhan mau melatih iman kita. Tuhan mau mengembangkan iman kita, sehingga kita nanti disebut sebagai orang-orang yang mempercayai Allah, bukan saja di kepala, bukan saja di pengetahuan, tapi di hati kita, kita percaya kepada Allah. Kalau hanya di kepala, iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis pun tahu bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi tidak cukup hanya dipercayanya pada kepala, tapi pada hati mempercayai kemampuan Allah. Pemirsa mutiara hati yang diberkati Tuhan, iman Abraham menjadi pola untuk diteladani oleh orang percaya sepanjang sejarah, sehingga Abraham pantaslah disebut sebagai sahabat Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Abraham memiliki iman yang sejati dan menjadi kebenaran sepanjang sejarah. Ini tidak mudah. Iman yang sejati akan muncul lewat ujian-ujian yang diizinkan Tuhan kepada kita. Allah sedang melatih iman kita lewat persoalan. Allah sedang mengembangkan iman kita, meningkatkan dimensi iman kita semakin tinggi lewat sebuah kesulitan, lewat sebuah pergumulan, lewat sebuah mungkin permintaan Allah yang sulit kita akan berikan. Tapi ketika kita mampu dan belajar, ketika kita mau merelakannya dan mempercayai kemampuan Allah menyediakannya lewat ketaatan kita kepada permintaan Allah, maka saya percaya iman kita akan semakin meningkat, iman kita semakin kuat, iman kita akan mendekati pola iman yang ditentukan Tuhan, yaitu pola iman Abraham. Dan hampir semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami ujian, meskipun tidak sama seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi semua orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami proses untuk menghasilkan iman yang dikehendaki oleh Allah. Seperti emas akan dikatakan murni, harus lewat perapian, diuji, dilebur, dibakar, sehingga semua yang bukan emas akan terpisah dari emas yang murni, maka disebut sebagai emas yang murni. Pemirsa mutiara hati yang diberkati Tuhan, tahun 2017 saya pastikan bukanlah tahun yang enak bagi orang yang percaya. Tapi Alkitab mengatakan di akhir zaman akan masa-masa yang sukar, menjadi tahun yang sukar. Tapi ketika tahun yang sukar itu datang kepada kita, kita percaya kemampuan Allah di tengah kesukaran. Saya percaya kita akan muncul sebagai pemenang iman. Kita akan muncul sebagai pemenang iman dalam persoalan. Saya pastikan bahwa tahun 2017 adalah tahun kemenangan kepada orang-orang yang mempercayai kemampuan Allah untuk menolongnya. Dan juga kekalahan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kemampuan Allah untuk menolongnya. Tergantung kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Apakah engkau mau disebut Allah sebagai sahabat Allah? Pemirsa mutiara hati yang diberkati Tuhan,
Iman itulah yang diturunkan Abraham nanti kepada generasi-generasi keturunan selanjutnya. Dia memberikan teladan pola iman sehingga Ishak meneladani pola iman Abraham bapaknya. Yakub juga nanti melalui pola daripada Ishak. Sebaliknya juga keturunan Yakub juga meneladani. Bahkan Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Tidak dicatat hanya untuk Abraham, tapi kepada seluruh orang yang percaya, yang mempercayai seperti iman Abraham kepada Allah. Juga hal itu dicatat, dituliskan kata yang sama. Pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, apakah engkau mau di tahun 2017 memiliki iman yang sejati? Iman yang sejati tidak lepas dari ujian-ujian yang akan nanti memunculkan kita sebagai pemenang. Dan kita pantas disebut bahwa kita adalah orang yang beriman. Rasul-rasul imannya diuji lewat aniaya yang terjadi pada abad gereja mula-mula. Dan juga tidak hanya berhenti pada para martir, diuji imannya oleh Tuhan, diuji pengakuannya. Dan Tuhan sedang menampi orang yang percaya, sehingga orang-orang yang akan masuk kepada kerajaannya, orang-orang yang mempercayai Tuhan, bukan hanya sekedar percaya pada akal pikirannya atau otaknya, tapi kepada hatinya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau hari-hari terakhir ini, atau mungkin saat ini, pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, ada mengalami ujian, ada mengalami kesulitan, ada mengalami tantangan, saya mengajak saudara, belajarlah dari Abraham. Jangan menyerah. Tidak ada boleh kata menyerah kepada orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah menyerah. Sampai di kayu salib, Yesus tidak pernah ada kata menyerah. Dia memikul salib itu. Sampai di Golgota dia berkata, sudah selesai. Artinya bahwa sampai di finish, final pengorbanan Yesus, itu Yesus tidak pernah menyerah. Mari kita teladani pribadi Yesus yang tidak pernah menyerah. Sehingga Yesus pemenang kehidupan. Dia juga merindukan kepada saya dan saudara menjadi pemenang kehidupan. Karena kita percaya kepada kemampuan Allah. Pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, saya percaya imanmu akan menghasilkan kualitas yang terbaik, disebut sebagai iman sejati, ketika menghadapi ujian demi ujian. Ujian itu mungkin bukan cuma satu. Ada beberapa ujian seperti Abraham, diuji untuk penggenapan janji keturunan perjanjian. Diuji lagi setelah Ishak ada. Mungkin orang berkata sudah cukuplah. Tetapi Allah tidak sembarangan menyandangkan kata Bapa orang beriman kepada Abraham. Allah tidak main-main menyandangkan kata itu. Dan Allah menyandangkan kata itu karena Allah telah melihat lewat ujian yang diperhadapkan dan dialami oleh Abraham. Pemirsa Mutiara Hati yang diberkati Tuhan, kita akan lanjutkan pokok bahasan yang terakhir setelah jeda pariwara berikut.